gondang dia. Ku begini gara-gara dia. Abah, kemarin si Incem ngegodain suami orang. Siapa tuh? Mau jadi godain nih? Pokoknya mah orangnya tuh jelek, hitam, glowing, shining, shimmering, splendid. Kayaknya itu Abah deh, Bun. Ngerasa ya? Ih, Kemarin Abah cuma dipanggil Encum, Bun. Dianya malah... Salah, bohong Bun. Si Abah kemarin dikobel-kobel sama Tante Encum. nanti malam gak usah tidur di kamar. Bunda, maafin Abah. Beginilah pemirsa, jika orang tua mengkonsumsi susu anak. Udahlah, ayo keburu lohor nih. Udah cepetan berangkat. Maafin, Kak. Berangkat tapi. Maafin Abah dulu dong, Bun. Ya nanti di pengadilan. Kelewatan. Mundur. Itu tuh. Makanya telat kan jadinya. Berhenti. Sama helmnya kasihan kelewatan. Nah, telat kan, makanya udah turun. Selamat pagi, Neng Gelis. Pagi Mal, lagi sarapan apa nih? Yellow rice with some tempe and noodle with egg. Alah, bilang aja nasi kuning. Biarpun satpam, tapi bahasa internasional it's number one, Neng. Bagus Mang. Yaudah nih ya, titip kunci motor aja digadein, oke? Oke, be careful, Neng. Road is very bejat up there. Bye Mang. Bye. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Udah tidur bener banget ya. Assalamualaikum teman-teman dan ibu guru. Maaf ya Bu, dia telat. Tadi ada bantu sulap di jalan. Silakan ya Bu, kalau segera. Saya sudah bosan melihat kalian. Belajar yang benar, biar jadi sedikit unggul. Ya. Baik guys, hari ini kita bahas tugas yang mana ya? Lah, gak ada tugas, Bu. Lah emang sih Bu mah ada. Ada tempat saya juga kosong Bu. Ada Bu, di LKS halaman 10 sampai bagian perbaikan. Nok, kopsis yuk. Ada nasi nggak ya? Enggak, gue bawa bekal. Ih, anak mami. Ayo Kopsis, lapar nih. Kantin aja, kuy. Mie ayam kan ya? Gak, mau ikut gak? Gue mau cek jurusan dulu. Ayo Kopsis. Teh, ini berapa? Gang wae 8.000. Ya Allah, menurut teh. Kumaha aing we? Ini teh. Ini aja, Beb. Ulah ganjen atuh hari kamu. Ya atuh namanya ge usaha. Mana teh geus sekolot. Kalau lagi aku ya, Beb. Ya kenapa? Itu teh kenapa? Gak tahu, Edan. Si Angel kemana dah? Ah, lama banget sih, ayo. Karena sebentar lagi mau ada pilihan akhir tahun, Ibu mau kasih tugas lagi kalian. Apa tuh? Kalian ngerjain KKN. Tentang pembangunan ekonomi ya. Yes, akhirnya ada tugas. Tugas ini dikumpulin terakhir hari Senin besok. Ibu nggak mau terima ya kalian lambat. Titik. Sia we, di keluarga si anu metal. Kenapa, Ope? Kata Al. Ibu cantik mah. Ih, kamu Kevin jahat. Kita kan udah jadian. Hey. Iya, apaan sih lu hutan payung? Intan Payung, Marco. Geng, gua ada ide nih gimana kalau kita KKN ke tempat yang belum pernah diekspos media sama sekali. Ya, gua setuju. Kan ada lu, silakan nanya dikerjakan. Gua urusan transport Gi ya. Ih kampung, ih nggak mau nanti gatel-gatel, jangan karena debu bau, ih nggak susu. Manja banget sih lu, pengen gua garuk lu. Kapan nih mulai job Menteri Pendidikan tuh? Sekarang yuk.
pemasaran itu apa ya? Kalau menurut saya, pemasaran adalah suatu proses individu atau kelompok yang memiliki kebutuhan atau keinginan dengan menciptakan, menawarkan, atau menukar sesuatu yang bernilai sama. Begitu. Oh, jadi gitu ya, Pak. Ya, Terus tujuannya apa ya? kalau tujuan dari pemasaran itu untuk mengenalkan suatu produk atau memasarkan suatu produk agar produk kita itu dikenal sama orang-orang. Jadi kita tuh mengetahui bagaimana keinginan dari semua pelanggan kita agar barang yang kita jual itu cocok sama yang mereka inginkan. Tuh. Terus ngaruh gak sih sama perekonomian yang ada di Indonesia? Ya pastinya ngaruh karena saat kita memasarkan sesuatu itu kalau nggak dipasarin pasti suatu pelanggan akan tidak cocok. Pasti kan kalau misalnya dipasarin itu barang yang kita jual akan dikenal oleh pelanggan. Dengan dikenalnya pasti barang yang kita jual atau produk yang kita jual itu akan banyak dibeli oleh konsumen. Iya, Pak. Permisi Bu. Oh iya, ada apa? Apa benar ini hutan Panandar? Iya benar, ada apa ya? Kami dari Universitas Kolkol Unggul mau bertanya sama Ibu, kira-kira bersedia nggak? Oh, untuk kalau lebih jelasnya lagi, Ibu bisa tanya aja ke yang lebih ahlinya ya. Ibu tahu. Kemana tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ini dari mana? Dari Universitas Kolkol Unggul ingin bertanya tentang hutan di sini teh kira-kira luasnya berapa ya? Oh, bentar ya, saya Ya. ambil datanya dulu. Sekretaris, boleh minta data-data hutan ini? Oh, oke deh. Iya, ini mau wawancara jadi ceritanya. Iya gitu Pak, ceritanya. Oh, ya udah. Kira-kira apa yang mau diwawancari bisa saya sembari ajak jalan-jalan hutan ini? Bisa sekali Pak, itu malah lebih bagus. Jadi apa aja pertanyaannya? Jadi saya di sini ingin mewawancari Bapak tentang luas tanah dan pendapatan selama 10 tahun terakhir. Oh, jadi berhubung di hutan ini cukup besar ya, kira-kira 5.000 hektar. Nah, Cukup besar di hutan ini tuh kita menganalisis data dari tahun 2008 sampai 2018 itu tuh sekitar bertambah 2,60% keuntungannya. Apakah sektor kehutanan berpengaruh ke sektor lainnya? Oh tentu, karena ada hutan ini mempengaruhi sektor-sektor lain di sekitar hutan ini. Contohnya di bidang industri, dari kayu-kayu hutan ini yang cukup berkualitas, bisa di sekitar ini banyak industri-industri kayu, mebel contohnya. Seperti itu. Jadi banyak industri-industri yang membuat furniture seperti itu. Oh iya bagus. Kalau pengeluaran pemerintah untuk hutan ini berapa ya kira-kira? Oh, jadi saya mau menjelaskan dulu ya. Jadi hutan ini itu dibagi menjadi dua fungsinya. Pertama, dari hasil kayunya. Hasil kayunya hutan ini mendapat keseluruhan 0,74% setiap tahunnya keuntungannya. Dan itu dibagi kepada rakyat kawasan hutan ini. Nah, jadi itu bisa menjadi keuntungan juga untuk rakyat kawasan hutan ini. Tetapi untuk non kayu, jadi ada hutan lindung. Nah, hutan lindung ini bisa sebagai objek wisata daerah sini untuk meningkatkan objek wisata di tempat ini juga, dan untuk menjadi sumber keuntungan juga untuk daerah ini, begitu. Gitu sih sebenarnya. Kalau pendapatan pemerintah dari objek wisata di hutan ini tuh berapa? Dari pengeluarannya, pemerintah mengeluarkan dana setiap tahunnya sekitar 1 miliar rupiah. Tetapi untuk pendapatan hutan ini kita menghasilkan 1.266 juta. Jadi kita langsung memberikan keuntungannya sebesar 266 juta kepada pemerintah setempat. Seperti itu. Dan untuk output keseluruhannya itu berapa aja sih? Jadi yang seperti saya bilang tadi, output keseluruhannya sekitar 0,74%. Gitu. Untuk tenaga kerja yang kerja di sini ada berapa orang kira-kira? Oh, tenaga kerja di daerah sini sekitar 41 orang. Nah, mereka banyak, dari ada polisi hutan dan lain semacamnya, ada yang petugas bersih-bersih. Nah, jadi sebenarnya semua yang ada bekerja di tempat ini tuh memiliki beberapa tujuan, memiliki beberapa tugas. Yang pertama itu melakukan reboisasi,
kedua menerapkan sistem tebang pilih, ketiga menerapkan sistem tebang tanam, dan keempat melakukan penebangan secara konservatif seperti itu. Sudah sekian pertanyaannya? Ya, cukup segitu aja. Oh, bisa dilihat ya, kalau misalnya ada lagi yang mau ditanyakan kepada saya, bisa langsung datang saja kepada saya untuk bertanya ya. Siap, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Pak. Ya, terima kasih juga. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Peran ibu di sini itu sebagai apa dan pekerjaan ibu itu apa aja? Jadi di sini saya ditugasi menjadi investor pertanian dan saya juga sering ngawasin para petani di sini. Jadi saya juga ngawasin serta ngecek pertumbuhan. Ya, saya juga ngawasin serta menghitung pertumbuhan di sektor pertanian ini. Gitu. Menurut ibu sektor pertanian ini tuh ada manfaatnya nggak sih buat kehidupan masyarakat? Ya, sangat berpengaruh besar juga ya, karena kan negara kita agraris juga, sebagian besarnya bermata pencarian sebagai petani. Jadi kita gak perlu ngambil impor beras dari negara Thailand, Vietnam. Jadi kita bisa menghasilkan beras sendiri. Para pekerja di sini tuh tugasnya apa aja ya? Ya, seperti petani pada umumnya, mereka bekerja menggarap, menebar benih. Terus kalau sudah panen, mereka mengumpulkannya ke produsen dan akan didistribusikan ke wilayah-wilayah di Indonesia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Buat saya sama keluarga saya, alhamdulillah hasil dari kerja di sini itu mencukupi. Kalau saya juga hasil dari sini tuh emang mencukupi. Kadang keluarga saya tidak tercukupi karena saya anaknya banyak. Kalau dari keluarga saya mah tergantung, kadang mencukupi, kadang enggak, tergantung kita kerjanya bagaimana. Kalau dari keluarga saya sih ada kadang tercukupi, kadang tidak. Kadang kalau tercukupi itu kalau hasil panennya bagus, kalau tidak bagus ya tidak tercukupi. Permisi Bu. Ya, Kami dari Universitas Wakil Unggul ingin menanyakan tentang sektor perindustrian. ya, apa aja? Apa diizinkan? Oh, boleh, tentu saja. Boleh diceritakan sedikit tentang sektor industri? Oh, gini ya, Dek. Jadi sektor industri itu merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Jadi, kontribusi sektor industri merupakan bisa terjadi dari tahun ke tahun jika kontribusinya ya signifikan. Begitu penjelasan dari saya, Dek. Oh, iya. Menurut Ibu, apa tujuan dari sektor perindustrian? Oh, tujuannya. Untuk pertanyaan itu bisa dijawab oleh pegawai saya yang sebelah sana. Karena saya setelah ini ingin melanjutkan pekerjaan saya. Silakan. Oh, terima kasih ya Bu. Apa tujuan dari sektor industri? Biasanya untuk tujuan sektor industri itu untuk mengurangi pengangguran dan juga untuk meningkatkan kualitas harga barang. Biar barang itu lebih berkualitas, maka harga barangnya juga lebih tinggi. Oh iya. Faktor yang mempengaruhi sektor industri adalah investasi dalam sektor industri yang strategis bagi Indonesia lebih maju dan sejahtera. Oh, kalau begitu terima kasih ya. Ya. Bagaimana pengalaman Bapak bekerja di sini? Awalnya sih saya merasa berat kerja di sini. Tapi lama-kelamaan kerja di sini itu sudah seperti biasa. Jadi, misalkan saya mindahin gas. Ya. Lama-kelamaan itu sudah menjadi aktivitas yang rutin dan ringan bagi saya. Nah, apakah pas selama bekerja di sini ada masalah atau tidak? Kalau masalah sih banyak ya. Tapi mungkin yang paling berat itu seperti kesalahan pada bidang-bidang tertentu. Makasih Pak, terima kasih. Menurut Bapak nih, apa pengaruhnya sektor perindustrian buat kehidupan bermasyarakat? Jadi pembangunan industri itu kegiatannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam arti untuk meningkatkan
tingkatkan hidup bermutu dan taraf hidup yang bermutu. Kesejahteraan masyarakat itu contohnya kayak meningkatkan lapangan pekerjaan, terus meningkatkan perekonomian masyarakat, serta meningkatkan ekspor. Ya. Oh yaudah Pak, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Gubernur Pulau Warawiri akan menyampaikan pendapat saya mengenai pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Kalau menurut pendapat saya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sudah cukup baik. Karena untuk di negara lain, pertumbuhan ekonomi mereka justru turun. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sudah melampaui di atas angka 5. Seperti yang Bapak Jokowi pernah bilang, pertumbuhan ekonomi itu tergantung pada tantangannya. Setiap tantangan memiliki periode tertentu. Dan setiap periode memiliki tim ekonomi yang baru ataupun tim ekonomi yang dapat berkembang. Maka dari itu, tantangan yang diwujudkan akan semakin membaik jika tim ekonomi yang terbentuk juga semakin meningkat. Sekian pendapat yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.